Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Thumma ila arwahi abaihi wa ummahatihi wa azwajihi wa ikhwanihi minan nabiyina wal mursalin wa ali kullin ashabi kullin ajma'in wa tabi'ina wa tabi'i tabi'ina lahum bisanin ila yaumiddin. Thumma ila arwahil aimatil arba'atil mujtahidina muqallidin fiddin wal ulama'il amilin wa syahidina wal awliya'i aina makanu. Thumma ila hadrati abaina wa ummahatina wa ajdatina wa jaddatina wa akhwalina wa khalatina wa amamina wa ammatina wa ila jami'i masyayikhina masyayikhina na khususan ila jami'i masyayikhina fi ma'had Nirbaya Syekh Abdul Karim, Syekh Marzuki Dahlan, Syekh Khurz Ali wa jami'i usulihim wa furu'ihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wa man intasaba ilaihim wa ila jami'i asatidina wa ila jami'il mu'allifil kutubi allati ta'allamnaha wa 'allamnaha na khususan ila muallifi manzumah Aqidatul Awam As-Sayyid Ahmad Al-Marzuqi Al-Maliki Al-Maki wa jami'i syurrahi hadhil manzumah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Teman-teman Mahasantri Ula 17 sampai 20 dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah, alhamdulillah wa syukurillah atas limpahan rahmat, taufik, hidayah serta kenikmatan-kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada hari ini kita bisa meneruskan kegiatan ta'allum atau belajar kita di Madrasah Diniyah Ma'had Al-Jami'ah IAIN Tulungagung ini yang kita laksanakan lewat channel YouTube saya ini. Untuk jadwal kita hari ini, kita akan meneruskan mempelajari manzumah Aqidatul Awam karya beliau Sayyid Ahmad Al-Marzuqi Al-Maliki Al-Maki. Kemarin di nazam yang ke-6 beliau Kiai Nazim menjelaskan 4 sifat dari 20 sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Berarti masih ada 16 sifat yang wajib bagi Allah yang belum dijelaskan. Ditanyakan soal, pundi sifat wajib kagunganipun Gusti Allah ingkang nomor gangsal dumugi nomor 13. Ditanyakan mana sifat wajib bagi Allah yang nomor 5 sampai nomor 13. Jawab, nomor 5 sifat qiyamuhu binafsihi, tegesipun jumenengipun Gusti Allah punika kanthi dzatipun piyambak. Yang nomor 5 yaitu sifat qiyamuhu binafsihi. Qiyamuhu binafsihi artinya adalah al-istighna'u an dzatin yaqumu biha wal istighna'u anil mujidi, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan tempat dan juga Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan terhadap al-mujid, terhadap zat yang menciptakan. Dalilnya annahu law ihtaja ila mahalin lakana sifatan. Seandainya Allah Subhanahu wa taala itu membutuhkan terhadap tempat, maka niscaya Allah itu berupa sifat. Karena yang butuh terhadap tempat itu adalah sifat. Misalnya pemberani atau penakut itu butuh tempat, entah itu berada di manusia ataupun di hewan-hewan yang lain. Wa kaunuhu sifatan muhalun, dan adanya Allah Subhanahu wa taala itu berupa sifat itu adalah sesuatu yang muhal, sebab Allah disifati dengan sifat-sifat ma'ani. Jadi Allah itu bukan sifat tetapi disifati dengan sifat-sifat ma'ani, sifat-sifat ma'nawiyah dan sifat-sifat yang lain. Dan seandainya Allah SWT membutuhkan terhadap mukhassis,
atau zat lain yang menciptakan, lakana hadisan, maka tentunya Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang baru, yang sebelumnya tidak ada kemudian menjadi ada. Wa kanu hadisan muhalun, dan adanya Allah Subhanahu wa taala itu zat yang baru, itu adalah sesuatu yang muhal, yang tidak bisa diterima oleh akal. Yang nomor 6, sifat wahdaniyah. Tegesipun Gusti Allah punika setunggal zatipun, sifatipun saha pendamelanipun. Sifat yang nomor 6 dari 20 sifat yang wajib bagi Allah adalah sifat wahdaniyah. Wahya adamu ta'adudi fil dzati was sifati wal af'al. Wahdaniyah artinya Allah tidak ta'adud, tidak berjumlah, tidak lebih dari satu, baik zatnya, sifatnya maupun af'alnya. Zatnya Allah satu, zatnya Allah tidak tersusun sebagaimana zatnya makhluknya. Kalau makhluknya kan tersusun, misalnya kita ini tersusun dari daging, balung, darah, rambut, kulit dan yang lain. Kalau Allah tidak tersusun. Kemudian sifatnya Allah juga satu, artinya masing-masing 20 sifatnya Allah tersebut itu masing-masing satu. Allah punya sifat kudrah, kudrahnya satu. Allah punya sifat iradah, iradahnya juga satu, dan seterusnya. Kemudian afalnya Allah juga satu. Maksudnya afalnya Allah itu satu adalah segala sesuatu yang terjadi di makhluknya Gusti Allah, apa-apa yang dilakukan oleh makhluknya Gusti Allah, entah itu sesuatu yang baik atau yang jelek, apa-apa yang terjadi di alam semesta ini, baik itu sesuatu yang baik atau yang jelek, itu semuanya yang menciptakan adalah Gusti Allah. Allah itu adalah khaliqul kasbi, zat yang menciptakan pekerjaan yang dilakukan oleh makhluknya, sementara makhluknya itu adalah fa'ilul kasbi, pelaku dari pekerjaan tersebut. Nah, kemudian dalil Allah Subhanahu wa taala ini wajib mempunyai sifat wahdaniyah itu adalah laukana muta'addidan lam yujad syai'un min hadhil makhluqat. Seandainya Allah itu lebih dari satu atau ta'adud, maka niscaya alam semesta ini tidak ditemukan. Nah, sementara kenyataan yang kita lihat dan kita rasakan, alam ini kita temukan, bisa lihat dengan mata kepala kita sendiri. Ini berarti ini membuktikan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu zat satu, baik zatnya, sifatnya maupun af'alnya. Karena kalau lebih dari satu ini sangat tidak mungkin, alam semesta ini tidak ada. Buatan satu-satu Gusti Allah. Kita saja misalnya ketika kita mau melakukan sesuatu atau membuat sesuatu, kok kita ini lebih dari satu orang, maka bisa saja apa yang kita inginkan tersebut ini nggak bisa langsung terjadi, atau mungkin bahkan tidak bisa terjadi karena mungkin kita tidak cocok di dalam pandangan. Yang satu menginginkan seperti ini, satunya menginginkan seperti ini, akhirnya nggak jadi-jadi. Begitu pula ketika Tuhan itu lebih dari satu, ini sangat dimungkinkan alam semesta ini tidak terjadi. Tuhan satu pengen membuat seperti ini, satunya seperti ini, akhirnya nggak jadi-jadi. Oleh karena itu, dengan terwujudnya alam semesta ini membuktikan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu zat yang satu, baik sifat, zat maupun af'alnya. Nomor 7, sifat kaunuhu hayyan. Tegesipun Gusti Allah punika zat kang sugeng. Allah zat yang maha hidup. Dalilnya laukana maitan lam yakun qadiran wala muridan wala aliman wa huwa muhalun. Seandainya Allah Subhanahu wa taala zat yang mati, maka tentunya Allah bukanlah zat yang berkuasa, bukanlah zat yang menghendaki, dan bukan pula zat yang mengetahui, dan itu semuanya adalah muhal. Adanya Allah tidak qadiran, tidak muridan, tidak aliman, itu sesuatu yang muhal, sebab buktinya sudah kita lihat. Alam semesta ini membuktikan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu zat yang qadiran, zat yang muridan, dan zat yang aliman. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala hidup. Akal tidak akan menerima kalau Allah Subhanahu wa taala itu zat yang mati. Kemudian nomor 8, sifat kaunuhu qadiran. Tegesipun Gusti Allah punika zat ingkang kuwaos, zat yang berkuasa. Dalilnya laukana ajizan lam yujad syai'un min hadzal makhluqat.
Seandainya Allah itu zat yang lemah, maka tentunya alam semesta ini tidak bisa kita temukan. Kenyataan yang bisa kita rasakan dan kita lihat, alam semesta ada. Bahkan kita termasuk penghuninya. Oh, ini membuktikan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu bukan zat yang lemah, tetapi zat yang qadiron, yang berkuasa. Tidak mungkin zat yang lemah bisa menciptakan alam semesta seperti ini. Akal tidak akan menerima. Kemudian yang nomor 9 sifat kaunuhu muridan, tegesipun Gusti Allah punika zat ingkang ngersakaken. Allah Maha menghendaki. Dalilnya laukana karihan lakana ajizan wa kahnu ajizan muhalun. Andai kata Allah itu zat yang terpaksa di dalam melakukan segala sesuatu, maka tentunya Allah zat yang lemah. Zat yang lemah adalah zat yang terpaksa di dalam melakukan sesuatu. Nah, adanya Allah zat yang lemah itu juga muhal. Buktinya apa? Buktinya ya alam semesta ini, gampang mawon. Alam semesta ini membuktikan bahwa yang menciptakan itu adalah zat yang menghendaki. Mana mungkin kira-kira menciptakan alam semesta ini kok dipaksa? Tidak mungkin. Jadi lagi-lagi alam semesta ini menjadi bukti bahwa yang menciptakan ada, yang menciptakan maha satu, yang menciptakan maha hidup, yang menciptakan maha menghendaki, yang menciptakan maha kuasa, dan yang lain yang serba maha. Kemudian yang nomor 10 sifat kaunuhu aliman. Tegesipun Gusti Allah punika zat ingkang ngudaneni, Allah Maha mengetahui. Ya'lamu bil asya, dengan sifat ilmu ini, sifat wajib ilmu ini, Allah mengetahui terhadap sesuatu. Semua sesuatu diketahui oleh Gusti Allah. Yang nomor 11 sifat kaunuhu sami'an. Tegesipun Gusti Allah punika zat ingkang midanget, zat yang maha mengetahui. Nomor 12 sifat kaunuhu basiran. Tegesipun Gusti Allah punika zat ingkang mirsani, Allah maha melihat, kaunuhu basiran. Dalilnya adalah wahwas samiul alim. Dawuhipun Gusti Allah, wahwas samiul basir. Allah maha mendengar dan maha melihat. Itu dalil dari Al-Qur'an yang menjelaskan tentang sifat wajib Allah, kaunuhu sami'an dan kaunuhu basiron. Nomor 13 sifat kaunuhu mutakaliman. Tegesipun Gusti Allah punika zat ingkang ngendika, maha berbicara. Allah zat yang maha berbicara. Dalilin apa? Sebagaimana firman Allah sendiri di dalam Al-Qur'an, wa kallamallahu Musa taklima. Allah benar-benar berkata, berbicara terhadap Nabi Musa. Dalil secara ringan tentang Allah punya sifat mutakaliman ini bisa kita lihat dari makhluknya. Sebagian dari makhluk Allah ini bisa berbicara seperti manusia. Gono mosok yang menciptakan tidak bisa berbicara. Pernah nggih mohal to nggih. Lawang pencipta sama yang diciptakan ini kan secara akal kan pasti pinter yang menciptakan. Yang menciptakan bisa menciptakan sesuatu, sementara yang diciptakan tidak bisa menciptakan yang menciptakannya. Nah, untuk kalamnya Allah ini tidak sebagaimana kalamnya makhluk. Kalau kalamnya makhluk itu kan terbuat dari huruf, berbentuk huruf, suara, kemudian dibatasi dengan awal akhir, kadang juga diam, dan juga sebelum berbicara biasanya seseorang ini tadabbur dulu, dan juga ada i'rab dan binanya. Tapi kalau kalamnya Allah tidak berupa huruf, tidak berupa suara, tidak dibatasi dengan waktu, tidak ada bina maupun i'rabnya. Dan juga ketika Allah berbicara ini tidak perlu untuk tadabbur, untuk berangan-angan dulu. Itu kalau kalamnya Allah yang qadim. Dina syahidipun nggih punika wa qaimun ghani wa wahidun wa hayy qadir muridun alimun bi kulli syai sami'unil basiru wal mutakallimu lahu sifatun sab'atun tantadhimu. Wa qaimun lan kang jumeneng kelawan zate dhewe, wa qaimun lan kang jumeneng kelawan zate dhewe, honiyun tur kang sumugih, honiyun tur kang sumugih, wa wahidun lan kang siji,
wa wahidun lan kang siji wa hayyun lan kang urip qadirun tur kang kuwasa muridun kang ngarepaken alimun kang ngudaneni bikulli syai'in kelawan saben-saben suwiji-wiji samiun kang midanget albasiru kang mirsani wal mutakallimu lan kang guneman Nazam yang ketujuh dan separuh dari yang ke-8 ini adalah sebagai syahid atau bukti atau dalil dari Aqidatul Awam, dari nazam Aqidatul Awam yang menjelaskan tentang sifat-sifat yang tadi sudah saya terangkan. Pun kita lanjutkan. Soal wonten pinten sifat wajib kagunganipun Gusti Allah ingkang kaurut-urutaken anggenipun nuturaken ingkang dados jangkepipun sifat wajib kalih dosa kagunganipun Gusti Allah. Ditanyakan kembali, ada berapa sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala yang akan dijelaskan secara terus-menerus, yang akan menyempurnakan sifat-sifat yang telah disebutkan genap menjadi 20? Jawabnya inggih punika wonten 7, yaitu ada 7. Nomor 1 sifat kudrah. Tegesipun Gusti Allah punika maha kuasa, kudrah. Yang kedua sifat iradah. Tegesipun Gusti Allah punika maha kersa. Allah maha menghendaki. Nomor 3 sifat sama. Tegesipun Gusti Allah punika maha midanget. Allah maha mendengar. Nomor 5 sifat hayat. Tegesipun Gusti Allah punika maha sugeng, maha hidup. Nomor 6 ya, sifat ilmu. Tegesipun Gusti Allah punika maha ngudaneni atau mengetahui. Nomor 7 sifat kalam. Tegesipun Gusti Allah punika maha ngendika, maha berbicara. Dene syaitipun inggih punika lahu sifatun sab'atun tantadzimu fakudratun iradatun samun basar hayatunil ilmu kalamunis tamar. Lahu iku tetep kaduwe Gusti Allah. Sifatun utawi pira-pira sifat. Sab'atun kang pitu. Tantadzimu kang dadi kaurut-urutaken apa sab'ah. Fakudratun ai hiya tegese utawi sab'ah iku kudratun sifat kudrah. Iradatun lan sifat iradah. Sam'un lan sifat sama. Basarun lan sifat basar. Hayatun lan sifat hayat, hidup. Hayatun lan sifat hayat. Al-ilmu lan sifat ilmu. Kalamun lan sifat kalam. Istamarra kang langgeng utawa tetep apa kalam. Separuh dari nazam yang ke-8 dan satu nazam yang nomor 9 ini adalah syahid atau bukti atau dalil dari nazam Aqidatul Awam yang menjelaskan 7 sifat yang akan menyempurnakan terhadap 20 sifat yang wajib bagi Gusti Allah supaya genap 20 pun nggih. Itu tadi sudah saya terangkan di awal nggih. Kemudian kita lanjutkan kembali soal sifat wajib kalih dosa kagunganipun Gusti Allah punika dipun bagi dados pinten. Setelah kita mengetahui Allah atau 20 sifat wajib bagi Allah sudah kita ketahui, kemudian ditanyakan 20 sifat yang wajib bagi Allah tersebut itu dibagi menjadi berapa? Jawabipun dibagi dados sekawan, dibagi menjadi 4. Nomor 1 sifat nafsiyah.
Rupinipun inggih punika wujud. Yang nomor 1 sifat nafsiyah. Definisi dari sifat nafsiyah atau dobit atau batasan dari sifat nafsiyah adalah wadobitu sifatin nafsiyati mala tuta'aqalu adzatu ila biha, yaitu sesuatu yang tidak bisa diterima oleh akal jika Allah tidak disifati dengan sifat nafsiyah ini. Atau sifat nafsiyah juga bisa dikatakan sifat untuk menentukan adanya Allah Subhanahu wa taala. Dan sifat nafsiyah itu cuma satu, yaitu sifat wujud. Kemudian yang kedua sifat salbiyah. Sifat salbiyah itu ada 5, yaitu mukhalafatul khawadisi, qiyamuhu binafsihi. Ada 5, yaitu sifat qidam, baqa, kemudian mukhalafatul khawadisi, qiyamuhu binafsihi, dan sifat wahdaniyah. Kelima sifat ini dinamakan dengan sifat salbiyah, yang mana salbiyah itu artinya menghilangkan atau mendedel, bahasa Jawa nih, menghilangkan, karena memang 5 sifat ini menghilangkan sifat-sifat yang tidak pantas untuk Allah. Apa saja? Yang pertama adalah sifat qidam. Sifat qidam ini wahwa salaba awwaliyatal wujud. Sifat qidam yang artinya wujudnya Allah itu dahulu tanpa ada permulaan, ini menghilangkan sifat yang tidak pantas ketika disifatkan kepada Allah, yaitu bahwa wujudnya Allah itu ada awalnya. Kemudian yang kedua sifat baqa, artinya wujudnya Allah itu tidak ada habisnya. Ini juga menghilangkan kesan ataupun menghilangkan terhadap sifat yang tidak pantas ketika disifatkan kepada Allah, yaitu bahwa wujudnya Allah itu ada akhirnya. Kemudian sifat mukhalafatul khawadisi, yang artinya Allah tidak sama terhadap makhluk-makhluknya, ini menghilangkan sifat yang tidak pantas bagi Allah, menghilangkan sifat yang tidak pantas ketika disifatkan kepada Allah, yaitu bahwa Allah menyamai terhadap makhluknya. Kemudian sifat qiyamuhu binafsihi, yang artinya Allah tidak membutuhkan tempat dan juga zat yang menciptakan, ini akan menghilangkan atau dedel terhadap sifat yang tidak pantas untuk disifatkan kepada Allah, yaitu bahwa Allah membutuhkan tempat ataupun zat lain yang menciptakan. Kemudian sifat wahdaniyah, ini juga dinamakan sifat salbiyah atau tergolong sifat salbiyah, karena sifat wahdaniyah ini akan menghilangkan sifat yang tidak pantas ketika disifatkan kepada Allah, yaitu bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ta'addud, baik itu zat, sifat maupun af'alnya. Ingkang nomor 3 sifat maknawi. Rupinipun inggih punika kudrah, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, dan kalam. Ingkang angka sekawan sifat maknawiyah. Rupinipun inggih punika kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, kaunuhu hayyan, kaunuhu samian, kaunuhu basiran, dan kaunuhu mutakaliman. Kemudian untuk definisi dari atau takrif dari sifat ma'ani dan ma'nawiyah. Sifat ma'ani adalah wahya kullu sifatin maujudatin, kullu sifatin wujudiyatin qaimatin bidzat aujabat limausufiya hukman wa yusamma dzalikal hukmu ma'nawiyatan. Yang dinamakan dengan sifat ma'nawi adalah setiap sifat yang wujud yang berada di zatnya Allah, yang mana sifat tersebut akan menetapkan suatu hukum terhadap zat yang disifati, dan hukum tersebut itu nanti dinamakan ma'nawiyah. Bi haitsu law kusyifa annal hijabu la ra'ainaha kama huwa sya'nul mawjudat. Seandainya penutup penglihatan kita ini dibuka, maka niscaya kita akan melihat sifat ma'nawi tersebut sebagaimana bentuknya, karena memang wujudiyatin, sifat ma'nawiyah ini adalah sifat yang wujudiyah, yang wujud. Nah, hukum yang ditimbulkan oleh sifat ma'ani tersebut itu adalah ma'nawiyah. Berarti ma'nawiyah ini adalah cabangan dari sifat ma'ani. Jadi sifat ma'ani ini ibaratnya asalnya, sementara sifat ma'nawiyah itu adalah far'nya atau cabangnya. Sifat ma'nawiyah adalah sifat yang wujud, yang bisa tu'aqalu, yang bisa dicerna dengan akal. Sementara kalau ma'nawiyah
itu hanya ahwalnya atau hal atau tingkah. Jadi saya ulangi, kalau sifat ma'ani itu adalah sifat yang wujud yang bisa dicerna oleh akal, tapi kalau sifat maknawiyah itu adalah ahwalnya. Ya Allah punya sifat kudrah. Allah zat yang kudrah. Adanya Allah zat yang kudrah itu maknawiyahnya, berarti ma'aninya Allah punya sifat kudrah, itu ma'aninya. Kemudian adanya Allah zat yang kudrah, zat yang berkuasa, itu adalah maknawiyah. Dan sifat-sifat yang lain tinggal mencontohkan ya. Teman-teman Mas Santri ula dimanapun Anda berada yang saya hormati, alhamdulillah kita sudah mempelajari 20 sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Namun tentunya apa yang saya sampaikan ini belum cukup nggih di dalam kita memahami tentang sifat 20 yang wajib bagi Allah ini, karena memang kalau kita jabarkan ini penjabarannya sangat banyak dan tidak cukup di dalam waktu yang yang singkat. Oleh karena itu monggo sampean memperluas pemahaman sampean terhadap 20 sifat yang wajib bagi Allah ini, tentunya dengan terus belajar dan belajar dan menggali dari kitab-kitab yang lebih luas keterangannya. Pertemuan pada hari ini kita cukupkan sampai di sini. Kurang lebihnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.